hamil dua-duanya badak ya? Apa Shani sempet? Gue badak tuh hamil Ishani. Hamil Inshira gue sempat dirawat di rumah sakit. Gue tuh pas hamil Ishani itu gue LDR karena di Jakarta gue project. Gue project itu gue ngekos di daerah Kebonjeruk. Karena gue waktu itu ngantor di situ juga selama 4 bulan lah kurang lebih. Jadi ya udah gue di kosan tiap malam manggil pregnancy massage karena ya nggak ada, karena gue nggak sama siapa-siapa, gue di kosan sendirian hamil gede-gede gitu, gue di kosan sendirian, kaki gue bengkak, abis itu besoknya gue kerja lagi, udah gitu dalam keadaan gue kerja yang di kantor itu tuh nggak ada lift, walaupun kantornya cuma 4 lantai sih, tapi gue kerja tuh ke lantai 4, jadi gue tiap hari mungkin bolak-balik lantai 1 sampai 4 tuh 2 kali gitu. Bisa 2 kali sampai 3 kali lebih karena kan pulang pergi terus istirahat gitu kan. Itu sih ya semua orang sih bilang kayak gila lo bisa banget lo LDR lagi kayak gitu. Maksudnya itu kan masa-masa yang lo tuh lagi clingy gitu sebenarnya. Tapi lo LDR gitu. Ya gimana kalau gue kan emang dipaksa keadaan ya waktu itu ya. Tiap hari gue manggil pregnancy massage itu hampir tiap hari, dan gue kayak sedia garam yang buat ngerendam kaki gitu loh, karena kaki gue parah banget bengkaknya pas hamil. Separah apa sih Nda? Parah banget kan gitu. Takut gue sendiri, takut gue ada fotonya nanti gue kasih ke lo ya. Sempat takut banget kayak ini kaki gajah gitu, ini penyakit apa hamil gitu maksud gue. Lebay itu satu. Terus yang kedua gue kan emang darah rendah kan. Ya kayak maksudnya gue nggak hamil aja darah rendah, terus hamil makin drop dong. Jadi gue ini hamil dua-duanya sih, hamil Ishani dan Inshira, gue suntik ferritin namanya. Jadi kayak selama 3 bulan berturut-turut, sebulan sekali lo kayak meluangkan waktu lo 2-3 jam di IGD rumah sakit buat suntik zat besi gitu. Itu maksudnya gue lumayan PR lah. Tapi menurut gue kayaknya banyak deh orang yang kayak gitu, lumayan banyak, karena gue suka dengar cerita orang-orang, oh iya gue juga suntik ferritin gitu. Tapi emang apa ya, ketika lo kan ini lo duluan kan, ketika lo masuk itu lo berasa waktu kayak akselerasi banget gak sih, cepet banget gitu. Maksudnya ketika lo sanggup gak ya gue ada aja, maksudnya akhirnya 9 bulan itu lo lewati juga, bahkan sampai anak kedua gitu. Iya kayak nonstop. Kalau gue kayak nonstop gak sih, kayak loh kok anak aku baru makan nih, sebentar nih teman-teman gitu, kayak sebentar dong dek gitu, kayak kakak kamu nih baru makan gitu. Di 2018 termasuk yang udah punya anak tuh termasuk yang duluan lah dibanding teman-teman kita yang lain. Tapi gue ngerasa cepetnya karena ya semua yang gue jalanin itu pertama kali, terus gue tuh nggak terlalu into sama sosmed waktu itu, karena kan ya namanya pertama kali kaget dong kan pasti. Maksud gue lo abis melahirkan aja pasti kayak apa ini gitu kan, kayak bangun-bangun malam-malam gitu kayak gitu gitu kan. Badai pasca melahirkan lo berarti yang menyusui, terus abis itu baru adaptasi sama punya bayi barunya, ada makhluk nih, ada orok baru datang ke hidup gue, kayak yang gue juga nggak tahu lu mesti ngapain ya, si bayi juga ya gue juga nggak bingung ini gue harus gimana, tapi gue nggak nyaman, gue ini gue itu demanding parah. Itu lo 3 bulan apa lu butuh waktu berapa lama buat ngelaluin akhirnya lo ketemu selaannya sama si newborn? Sampai Ishani umur 2 bulanan itu gue masih inget Ishani tuh masih ada fase growth spurt yang gue bilang itu, yang kayak dari jam 2 pagi sampai jam 11 siang nggak berhenti nangis. Nah itu tuh gue masih ingat banget, gue baby blues juga gitu, diiringi dengan segala omongan perasian dan segala macam dramanya, ya gue ada baby bluesnya juga gitu. Makanya gue sempet dulu tuh waktu Ishani itu gue sempet yang aktif banget di sosmed, ngasih tahu buat afirmasi positif sebenarnya ke diri gue sendiri bahwa it's gonna be okay gitu. Karena sebenarnya lingkungan tuh nggak terlalu mendukung itu ya, maksudnya nggak terlalu menjaga mental health gue waktu itu. Tapi gue untung punya laki gue yang YOLO banget, dia tuh YOLO banget sih Lan. Sampai sekarang kan, maksudnya dari dulu apapun yang gue lakukan dia kayak mau so far aja gitu, yang kayak nggak, udahlah kamu jangan repot-repot, mendingan aku aja yang ASI, jangan dia gitu. Laki gue malah yang
yang kayak gitu loh. Jadi gue yang ngerasa oke. Selama dia oke, gue akan oke gitu. Itu helpful banget sih. Maksudnya ketika lo against the world, ibaratnya eksternal, kayak semua kayak komen apa juga di komen gitu juga. Tapi suami lo backup kayak stand for you gitu. Wah, itu kayak dabe. Justru kebalik ya, Nda. Lo yang hamil Shani yang santai, kayak badak semua masih dihajar, yang Shira lo yang sempat dirawat ya, setahu gue. Ya, gue tipes. Waktu Shira gue tipes. Dan sama, gue masih suntik-suntik ferritin itu juga masih. Dan di dua-duanya sesar itu, ya kalau Shira kan udah pasti sesar lagi ya, karena gue gak mungkin VBAC lewat, jaraknya dekat banget. Itu gue tetap suntik ferritin dan tetap siapin kantong darah. Karena gue kurang darah kan. Jadi kayak setiap sesar itu gue bener-bener disiapin transfusi darah gitu. Ya. Itu gue agak-agak anjir, ini ternyata gue diambang kematian ya, karena orang-orang tuh menganggap sesar kayak ya enak gitu. Tapi pas masuk ruang operasi deg-degan juga coy, ngerti nggak lo, kayak dingin, iya kayak it happens ya. It happens ya coy, nggak cuma sekedar kayak ya udah tenang sesar segala macam. Gue ada deg-degannya ya, maksud gue pas pamit mau ke ruang operasi juga nangis kan. Maksud gue minta maaf dulu sama orang tua gue, mertua gue gitu, nangis dulu, ya udah berdoa ya bla bla bla. Tetap aja sedihnya ya, maksud gue kayak ya sekut lah. Iya, kalau ada apa-apa gimana gitu kan kita nggak pernah tahu, we'll never know. Maksudnya banyak banget loh, gue tahu banyak banget case ibu-ibu yang sehat-sehat aja habis sesar 2 hari kemudian meninggal tuh ada loh Lan, ada banget. Tiba-tiba dia komplikasi jantung lah, tiba-tiba yang maksud gue sekarang nggak bisa ya walaupun mungkin kemungkinannya jadinya kecil ya, mungkin gitu, tapi ya ada gitu, kemungkinan itu tetap ada, mau kecil mau gede gitu. Ya. Tapi lo dulu tuh termasuk yang maksain normal dong berarti, sampai bisa 2 bulan normal. Oh malah enggak? Enggak, gue santai. Orang gue bilang sama Diki kalau aku nggak sanggup tahan sakitnya, aku mau sesar. Tapi lo masih sanggup ya? Cuma Tuhan emang ngasih jalannya ya, anak lo lahir normal gitu. Gue ceritanya Daswa tuh anak pertama yang gue menye banget, hamilnya tuh kenyi. Kalau kata mertua gue kenyi. Nggak hamil badak lo ya? Nggak hamil badaknya? Buset dramanya Nda, kayak kan gue waktu hamil Dasma masih kerja kan, dan itu gue lagi megang program baru tuh, baru, berarti kayak lu workload running program baru itu lumayan kan. Ya udah pas hamil trimester awal lah gitu, sampai akhirnya gue dipindahin divisi, tapi tetap juga ternyata lemah aja gitu. Apa kadang-kadang gue kayak ngerasa gue ini itu nggak tahu ya. Gue suka rasa-rasa kayak aduh pulang. Aduh. Aku nggak bisa masuk ya, suka gitu. Maaf banget Mbak Mas produser, kayak ya udah gue jujur aja nih. Tapi emang pada saat itu gue ngerasa gue lemah banget gitu. Terus gue ada yang kocaknya, itu kan gue lagi tinggal di rumah mertua gue juga kan. Pas kapan ya gue ngerasa, ya kalau mules-mules gitu wajar lah ya. Trimester 2 nih. Terus gue kayak, mana detak jantungnya? Mulai drama queen. Gue udah mulai jadi sinetron gitu. Parno gitu ya coy. Iya, gue parnoan, kayak gue takut anak gue kenapa-napa gitu kan. Terus ke dokter maksa ke dokter semua. Ya udah yuk berangkat. Mungkin karena anak pertama, cucu pertama juga kali ya. Jadi kayak kekhawatiran gue masih diikutin semua orang. Yang sampai ada polisi dulu kayak pelan. Gila. Terus sampai dipapah-papah di kursi roda. Terus sampai gue ingat banget waktu itu dokternya, dokter pertama gue lumayan cukup ganti dokter pindah waktu hamil pertama. Kayak gue kelingi aja gitu, kayak gimana ya? Nggak cukup kayak demanding aja gitu, kayak ini kayak belum deh, ya. Ini kayak belum deh ya gitu. Kayak gue ngerasa apa ya? Kalau itu dokter statementnya nggak cocok sama hati gue, ganti. Padahal ya belum tentu dia salah juga, mungkin gue nyacing bingung kan. Udah tuh, akhirnya tuh malam-malam diantar ke praktek dokter, tapi gue nggak masuk UGD, gue ngototnya pengen ke si Omjinnya gitu. Ya gue nyelak antrian sambil didorong-dorong di kursi roda gitu. Terus gitu dicek segala, ditanya sama dokternya, ada flek?
Enggak. Ada darah? Oh enggak, oh kebalik. Ada darah? Enggak. Ada flek? Enggak dok, tapi lala gitu. Coba lihat. Gak apa-apa, ini udah berdiri. Anjir, nyusahin banget anjir. Diusir net. Lain kali jangan gini ya, gitu kan dokter marahin gue. Alhamdulillah di trimester 3 lebih stabil, justru trimester 3 gue lebih stabil gitu. Dan gue lahir di weeks 38 tuh keluar tuh. Bahkan perkiraan gue kan ya masih 2 minggu lagi ya, tapi kayak ada ya udah, walaupun 38 juga ya udah bisa dilahirin anyway. Ya udah bisa. Ya udah tuh, terus nggak ada kontraksi, nggak ada apa, ngeflek dah, gue ngeflek subuh-subuh, terus langsung ke rumah sakit sama obgyn gue yang baru, bukan yang nyuruh gue pulang. Itu gue disuruh stay. Ditanya, waktu itu masih bukaan 2 deh kalau nggak salah. Nah makin siang tuh makin sakit tuh, makin ya Allah, gue udah mulai jalan sana kelintar. Lu tau kayak kucing beranak gak sih? Literally kayak gitu, sambil subhanallah, walhamdulillah. Gue lupa disuntik apa gitu namanya yang ngurangin rasa sakit, tapi lo nggak bisa ngerasain bukaan itu. Gue lupa banget namanya apa, tapi ya gue tahu deh kayaknya itu. Apa sih namanya? Gue lupa. Semacam painkiller, lo nggak begitu ngerasain sakitnya kontraksi, tapi lo juga nggak bisa ngerasain ketika bukaan itu udah gede gitu. Jadi lo nggak ada mules-mules ketika lo harus mengejan gitu loh, Nda. Jadi kalau lo normal nanti kan bakal dipandu sama bidan dulu kan. Jadi si obgyn itu akan datang di saat-saat terakhir, kayak udah tinggal narik ngebrojol, udah jahit gitu. Enak ya obgyn ya. Jadi gue ditemenin sama bidan sama Diki. Nah sementara Diki tuh yang kayak, ayo Be, bisa Be. Napas. Ya udah gitu-gitu orang heboh gitu. Tapi kan lo nggak sakit akhirnya, kan lo disuntik disuntik transvag. Oh enggak. Itu cuma ngurangin rasa sakit doang, bukan menolong lo melahirkan. Si suster bilang, bidannya bilang, kalau kita lihat ya, kalau misalnya udah bukaan 4 dan nggak tahan rasa sakitnya bisa, tapi karena bukaan gue masih kecil, masih bukaan 2 dan belum ada nambah dari subuh itu, jadi masih bertahan lah gue. Nah itu udah sekitar jam 2, udah mau ke asar lah, Daswa lahir jam 4 kan. Dokternya baru dateng, gimana nih? Oh iya bisa lah nih kita naikin bukannya, cetas, ketuban gue dipecahin sama dokternya, jadi kayak di fingering gitu, anjir. Terus masih inget banget rasanya itu, ketuban pecah cetas, gue banjir kan gitu. Udah nih, lahir nih, terus gue langsung kayak gitu kan, ya udah didorong-dorong ke ruang bersalin deh, didorong-dorong ke ruang bersalin, ya udahlah di situ gue melahirkan. Ada momennya gimana? Kayaknya Diki salah posisi ya. Harusnya kan, ini kan gue tiduran, dia kan harusnya di samping gue kan, deket kepala kan. Posisinya kayak gitu. Nah terus kayak bidannya kayak udah dorong, jadi 2 bidan yang ngedorong gue, 2 bidan gitu ndak. Terus Bapak coba permisi dulu ya. Harusnya Diki lebih mundur ke sana. Diki tuh ke depan gue. Jadi kayak dia, terus kata dia pegangan tembok dong. Literally pegangan tembok kayak gempa goyang gitu, kayak pusing gue ngeliat darah gitu. Ya itu udah kebuka lebar banget, ya udah digunting. Gimana? Iya. Terguncang, batinnya terguncang gitu enggak? Udah pintu cowboy say. Udah tinggal dorong doang. Ya dan bahkan itu anak gue belum keluar juga, akhirnya divakum dan gue ngerasain sesuatu pas vakumnya nyala itu kayak sorry ya, kayak lupup akhirnya keluar, gila, bener-bener perut gue berplong gitu, jadi kayak bolong masuk angin gitu. Ya udah, akhir deh. Kebayang. Anak gue nggak nangis BTW pas baru lahir coy, makanya anak gue kenicu kan semalam. Karena anak gue nah itu balik lagi, kalau gue maksain normal, dokternya tuh udah sempat ngomong kalau normal maksain lagi, ya ini sih kalau misalnya dari HPL, sebenarnya HPL-nya masih seminggu lagi gitu. Kalau memang mau maksain normal ya bener-bener tunggu sampai at least ada bukaan 2 baru ke rumah sakit gitu kan dokternya bilang. Nyokap gue nggak mau, nyokap gue juga udah yang kayak, dan itu udah weeks 39. Gue tuh lumayan panjang, jadi nyokap gue udahlah nggak usah maksain gitu. Nyokap gue tuh lebih yang udah nggak usah maksain gitu. Pokoknya nggak mendukung gue untuk jadi ambi emak supaya gitulah gitu. Terus anak gue masuk nicu. Kalau gue maksain normal, gue nggak tahu. Anak gue udah kebanyakan minum air ketuban kan, makanya
Gue baru lahir, anak gue nggak nangis, gue cuma ngeliat doang. Udah habis itu gue panik dong, dan kan nggak sadar kan gue kan ibaratnya ngefly kan, kemana nih gue cuma nanya-nanya sama Izu, mana ada kok ada, padahal ada kata Izu tuh dalam hati dia panik mau ngejelasin ke gue, karena kan anak gue pakai selang, dinicu gimana sih Lan, maksud gue kan kalau Izu ngasih tahu iya anaknya lagi dinicu ini gitu kan, gue kayak yang kenapa mama pasti gitu kan. Jadi dalam keadaan ngefly itu Izu berusaha kayak iya tadi anaknya masih diobservasi tapi nggak apa-apa kok bla 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 gitu ngomongnya. Padahal mah Izu juga deg-degan, dan yang boleh masuk ke kamar bayi kan cuma Izu, yang boleh masuk ke NICU, yang boleh masuk ke NICU-nya cuma Izu, ngelihat kayak pompa jantungnya gimana, terus oksigennya udah di level berapa saturasinya, kayak gitu-gitu tuh cuma Izu yang boleh. Nyokap gue pun nggak boleh. Besoknya tuh gue juga baru ketemu, kan gue udah sadar nih ya, ibaratnya gue kan sesar pagi. Besok pagi kan gue udah sadar banget kan, ibaratnya gue nge-fly seharian lah gitu. Besok paginya, mana yang kok bayinya gak ke kamar-kamar? Emang gak boleh kesini? Gitu. Gue udah kayak gitu kan. Izu yang kayak, bentar ya coba aku tanyain dulu ya. Dia masih tenang, tapi dia tahu. Padahal dia gak tahu anak dia tuh kayak gimana sekarang. Lagi di NICU tuh gimana keadaannya gitu. Ya udah, terus dia ke NICU, terus ya nanti ya kita bawa habis makan siang ya kita observasi lagi. Kalau nanti ya, gitulah Izu ceritanya sama gue udah mulai curiga, ini kenapa sih kok gue nggak boleh ketemu anak gue sih, kalau ada apa-apa ngomong aja, gue udah all set nih, maksudnya gue udah sadar penuh gitu. Tapi ya kadarullah waktu itu kayak ya udah siangnya langsung udah bagus terus masuk gitu. Terus dokternya tuh nyeritain ibu tadinya tuh anaknya gini banyak air, jadi kita pancing dulu airnya keluar, literally Lan, gue ngeliat. Karena kan Izu fotoin kan pas dia di NICU, literally gue ngeliat selang yang kayak gitu, gue kayak nggak deh, kayak gue nggak sanggup deh kalau ngeliat dia kayak gitu waktu itu gitu kan. Untung waktu itu gue masih ngefly, jadi gue nggak dikasih keadaan buat ngeliat itu, mungkin gue nangis meraung-raung kayak orang gila kali. Terus kok anaknya nggak ada sih, yang memperparah tuh gue itu sebenarnya, kok anaknya nggak dikasih ke gue sih, baper banget itu gue. Akhirnya yang disuruh nyamperin tuh gue ke kamar bayi, anaknya tuh tetap dikasih ke gue baru besoknya lagi kan, lo bayangin. Jadi gue setiap nyusuin gue yang kesana. Jadi anak gue nggak kamarnya tuh baru hari ketiga gitu loh, kayak gue udah kayak pertama kali nyusuin kayak ya Allah please kamu nggak kenapa-kenapa kan gitu, kayak kalau kenapa-kenapa ayo dong bantuin kasih tahu aku kalau aku harus ngapain gitu sih, afirmasi gue tuh kayak gitu, kasih tahu aku kalau emang kamu maunya aku ngapain nih gitu, tapi kamu baik-baik aja kan, selalu kayak gitu. Cuma ya sedih banget aja sih kalau dibayangin kayak aduh gitu. Nah, anak kedua lo gimana? Lebih santai lah ya? Jauh lebih santai. Dan kan gue anak kedua melahirkan di Palembang. Gue kayak lo, anak kedua tuh gue kayak lo. Kalau anak pertama gue stick sama satu dokter. Anak kedua gue baru ketemu sama dokter yang bantuin gue melahirkan itu seminggu sebelum gue melahirkan. Jadi gue literally ke Palembang, gue check up sama dia di week 37. Dok, saya dari mana-mana, udah periksa sama dokter mana-mana, saya mau numpang lahir di Palembang sama dokter. Itu bahasa gue. Oh oke, Bu. Dia udah kayak oke, Bu gitu. Kulit gue tuh udah tinggal 5 cm lagi kalau nggak salah. 5 mili lagi. 5 cm kalau nggak salah apa berapa ya, lupa gue. Pokoknya intinya minggu depan ya Bu lahirannya, karena kulit ibu udah mulai tipis gitu. Karena kan gue kan sesar, terus harus sesar lagi kan. Terus ternyata pas anak kedua gue ada miom, diangkat juga sama dokternya. Terus abis itu, nah kalau yang anak kedua gue recovery lebih cepat lah, gue nggak tahu kenapa. Jadi gue inget banget pas di rumah sakit di Palembang itu gue dikasih morfin sih, dia bilangnya morfin yang ditempel di sini, lo tau nggak sih? Sumpah. Oke. Dia bentuknya stiker gitu loh, morfin nih. Bukan di sini kan? Mungkin harusnya di sini. Cuman dia lebih halus aja ngasihnya gitu. Kayak aku takut kamu mengingat masa muda kamu. Jadi di sini dia tempel. Tapi itu gue langsung seger banget Lan. Seger banget, gue nggak ngerasain sakit sama sekali. Pulang sampai rumah gue nggak sakit, enggak. Udah jalan-jalan, udah pumping lah. Dan ASI gue kan udah keluar sebelum gue melahirkan anyway. Si Incira tuh ASI gue udah keluar duluan sebelum gue melahirkan. Terus karena gue jarak dekat banget kali ya,
kalau sesar itu kan ada drama cabut benang gitu kan, Nan. Cabut benang tuh biasanya seminggu setelah lo pulang dari rumah sakit. Gue belum cabut benang, gue udah nemenin Isyani kan karena gue mau nemenin anak pertama gue dong. Waktu gue udah tersita buat Insyira, gue nemenin Isyani ke Kidzuna. Oke. Nah, jadi gue udah se-strong itu. Kalau Insyira tuh gue udah se-strong itu, udah kayak apa itu? It's okay. Gitu. Mindset juga gak sih? Karena kayak ayo udah anak kedua, gue udah pernah ngelewatin fase ini, gue udah tahu kira-kira bakal kayak gimana. Jadi automatically ya udah badan lo, hati lo lebih baja aja. Bener, ya, itu gue akuin iya sih. Lebih santai karena udah tahu apa yang bakal lo lewatin lagi gitu kan. Lo aula nih, lo aula kan baru berapa sih? Baru 5 bulan? Aula, iya bener 5 bulan. 5 bulan ya? Beberapa hari lagi MPASI mampus. Lo berarti melahirkan di masa pandeminya, gimana nih? Pandemi cuy, pandemi ntar minum dulu ya gue, tarik nafas. Oke, gini. Jadi pas aula itu, gue kan tetap di rumah sakit yang sama. Lebih santai, gila lo, bener-bener check up-nya yang tiap bulan suka kadang-kadang molor-molor. Terus kadang-kadang pas ditanya, ini udah bulan keberapa? Berapa ya, Be? Ya kayak se-careless, bukan careless sih. Cuma kayak gak aware aja gitu. Kayak gak sadar, suka lupa kadang-kadang ini punya anak gitu. Ya udah masuk ke trimester 3 nih, udah mau menjelang lahiran gitu. Gue kan sempet ada ganti dokter ya. Jadi karena si dokter gue COVID, nah itu gue juga ketraktir tuh. Objin gue COVID. Sumpah, di minggu gue udah mau lahiran, objin gue COVID. Terus akhirnya gue ada objin cadangan kan, si dokter, namanya dokter Antin. Tapi sama rumah sakitnya? Sama, keren tuh cewek. Ya sama, karena yang dibiayai oleh IndiHome untuk Indonesia di situ. Dokter utama gue tuh, objin utama gue, dia enaknya pembawaannya santai, bercanda jorok gitu, YOLO, kayak udah gak usah worry lah. Kalau si dokter Anti ini kayak yang ya lo hamil tapi lo juga tetap harus jaga badan, jaga kesehatan, makannya gizi seimbang, yang gitu loh. Bagus sih. Tapi ketika gue dibilang overweight, yang gue naik 20 kilo kan. Gue juga. terus. Gue baper, terus kayak ya udahlah, terus kayak Diki kayak jangan sensi kali, B kan nggak salah juga. Aku baper, terus ya udah iya. Oke. Anjir, serba salah ya Nyet. Jadi Diki. Pas hari Sabtu dini harinya, itu gue mules banget, dini hari tuh gue mules banget. Karena setengah sadar gue ngerasa mau boker kali ya gue ya. Kamar mandi lah gue. Enggak, tunggulan. Kayak gue masih kayak masih merem-merem gitu, kayak sleepwalking gitu kan. Enggak, ini bukan mules mau BAB nih. Gue bangunin lah Diki. Akhirnya gue ke UGD. Di UGD pas di CTG lagi masih disuruh balik tuh gue. Masih mau ngerencanain PCR segala macam gitu. Udah balik subuh. Nah itu dari balik UGD gue gak bisa tidur tuh. Karena sakit banget Karena sakit banget. Beneran kayak aduh sakit nih, ini gue tahu nih gue udah kontraksi, ini bukan false kok. Terus kan gue juga ngitungin menit, kontraksi kan menit kan? Ya, berapa menit sekali? Ngitungin jarak kontraksinya dan seberapa skala kontraksinya kan. Frekuensinya. Nah, gue rasa di hamil kedua ini skala ketahanan, skala rasa sakit gue tuh udah dol jadi kayak gue nggak aware gitu sama skala. Jadi kayak enggak kok, ini kayaknya masih bukaan dikit deh. Tapi sebenarnya itu udah sakit banget. Tapi gue masih bisa naik turun tangga, jalan-jalan. Jadi makin sakit, makin gue jalanin dulu. Maksudnya kayak, ayo deh, gue nggak mau ke bawah sakit gitu. Ayo, nanti kasih tahu ibu ya kalau misalnya udah mau keluar. Udah tuh, terus akhirnya udah gue nungging kan, udah gue kelinteran. Terus Diki bilang sama Aula, masih di perut tuh, Adek, kalau Adek udah mau keluar, bilang ya, kan di dalam ada jalan yang udah dibuat sama masnya. Adek ikutin jalannya. Demi apapun gue langsung mulesnya tuh yang kayak udah lo mau ngedem gak ketahan. Jadi di sela-sela kontraksi kan mules. Lo kok ini ngedem tapi gue nggak ngerasain. Di jalan lumayan menegangkan tuh kan. Lo bayangin deh, kan gue posisinya di Karawaci kan, di rumah nyokap kan. Bintaro, gue ngelewatin tol kan, tol Tangerang dari, itu. Yes, tol Tangerang yang arah ke Jakarta, tapi habis itu belok di Kunciran gitu. Jadi gue
panjang kan perjalanan gue kan. Udah gitu teman-teman yang beriringan sama gue waktu itu transformer semua Anda, kayak truk-truk gandeng hancur. Gue kayak aduh. Itu posisinya apa Nyet? Siang. Mulailah keluar lagi kan, subhanallah, tapi di mobil. Udah kan, udah keluar, udah masuk ke Bintaro nih, udah di lampu merah Bintaro, pecah dong ketuban gue, bener-bener. Aduh. Ini apa gitu, terus gue bilang sama Diki kan, papa, aku udah gak kuat lagi. Biar banjir. Gue teriak gitu, gue kayak, gue takut itu bayi meluncur di dashboard Manda, keluar di mobil kayak tiba-tiba di kaki gue, terus kayak gue ke UGD bawa bayi gue potong, maksudnya apa, terus kayak tahan ya bu, terus kayak Diki udah bukan jadi Toretto lagi, gue udah nggak ngerti dia jadi apaan tuh, tin, ya bener-bener kayak di film-film dah, gue kayak oh my god, lucu banget. Ya udah akhirnya pas sampai di UGD dia parkirin kayak kayak ngedrop gitu, terus mau lahiran kayak dia kayak gitu, sumpah kayak satpam. Gue diangkat tandu, gue kayak udah gak sanggup gue gitu enggak. Aja lo kayak lagi di puskesmas desa-desa tuh nggak lo? Yang kayak mama pakai kain jarik tuh nggak? Yang nyebrang sungai ya. Iya. Digotong orang-orang. Terus ya udah, dan di UGD itu karena emang pandemi chaos enggak, agak penuh. Cuma ya di sebelah gue ada orang sih. Gue untungnya masuk di, jadi kan kayak letter L gitu kan, nih letter L. Nah tempat tidur gue di sini nih paling deket pintu masuk karena gue udah seberantakan itu ndak. Dasteran kan, ya udahlah bodo amat gitu. Iyalah anjir, mana mikir coy. Kayak di berita-berita siang yang kayak seorang ibu mau melahirkan digotong warga menyeberangi sungai karena jembatannya terputus kayak udah gitu ndak. Terus ya udah dipandu sama bidannya segala macem. Dan itu pas sebelum gue langsung panggil dokter anti, gue udah teriak-teriak kayak gitu kan, gue udah panik deh pokoknya karena ini bayi udah nggak bisa gue tahan dah, gue udah ngerasain kepalanya mau keluar lubang dah, gimana sih kayak iya gitu. Terus gue harus gimana, siapa yang nangkep anak gue nanti kalau dia meluncur gitu. Akhirnya napas ya bu, ayo napas, ayo, ya udah disemangatin gitu sama Diki. Bahkan gue ngerasa itu yang mandu gue lahiran itu di jadi ketika itu Aula meluncur dari lobang gue, itu dokternya masih pakai APD cuy, jebret langsung ditangkap. Lo melahirkan di UGD Nyet? UGD, ya bu, mana sempet gue ke ruang bersalin Nyet. Oh my god. Denah rumah sakitnya di Premier Bintaro sama ruang Opjin itu kan lumayan takes time. Lo lari butuh 5 menit. Lari 10 menitnya butuh 5 menit gitu. Udahlah. Daripada di Bangsal kan lo lahiran mending gede sih. Kurang lebih karena rumah sakitnya bagus tapi bisa dibilang itu Bangsal sih Nda. Karena iya kan? Kain nggak, kanan kiri kain, sebelah kayak lagi megap-megap. Ya udah lahir, alhamdulillah selamat di anak gue, ya udah lahir kan gitu. Gue masih kayak haho itu akhirnya down there dijahit, kata dokternya masih komen, dokternya mungkin dia kayak mengutamakan estetika ya, terus kayak bagus nih nggak banyak yang dijahit, gue kayak cuma bukan saatnya anjir gitu kan. Dalam hati kayak bukan saatnya lo komenin bagian itu. Ya udah tuh gue lagi kayak narik napas kayak aduh gue ya biasalah kan capek ya habis lahiran kan, gue udah kayak setengah sadar, ngawang-ngawang segala macem. Tiba-tiba kayak gue sadar lagi karena kayak tit. Pak bangun pak sadar pak. tolong tertekan banget itu kayak boleh nggak bawa gue ke kantin aja deh, jangan di sini.